Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas salah satu bidang ilmu dalam fikih, yaitu kita akan belajar tentang al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah, yang mana kitab yang akan kita menjadi pembahasannya yaitu Al-Khulasah fil Qawaid al-Fiqhiyah inda Syafi'iyah, yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'id ibn Makhashin hafizahullah ta'ala. Nah, terkait dengan ilmu yang kita bahas, ilmu Al-Qawaid al-Fiqhiyah, ya tentu ada keutamaan di dalamnya mempelajari ilmu ini. Nanti akan disebutkan oleh muallif, ya, hafizahullah ta'ala, terkait dengan apa pentingnya mempelajari ilmu fikih dalam muqaddimahnya. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, ya, yaitu muqaddimah yang diberikan oleh muallif. Nah, terkait dengan muqaddimah, ya, muallif menyebutkan tentang, ya, keutamaan qawaid fikih, kemudian bagaimana sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis. Ya, kita langsung saja masuk ke muqaddimah dari muallif, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau membuka dengan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang mana, ya, kita tahu ini adalah hal yang, ya, disunahkan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menulis suratnya pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian, ya, kita langsung, ya, masuk terkait dengan pembacaan kitab ini, ya. Ya, disebutkan bahwasanya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mencukupi nikmat-nikmatnya dan membalasnya tambahan, ya, karunia-Nya, nikmatnya. Walahu syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa li 'azimi sultanihi. Dan baginya, ya, segala syukur sebagaimana yang pantas, ya, bagi keagungan wajahnya, bagi kebesaran, ya, kekuasaannya. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Ya, aku bersalawat dan salam untuk pemimpin para rasul, yaitu wa habibu rabbil alamin, dan juga kekasihnya Rabb semesta alam, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-Mustafa al-Amin, yang terpilih, ya, lagi yang, ya, amin, yang terpercaya, alladzi arsalahu hadiyan wa mu'alliman lil ummah, yang mana, ya, Allah mengutusnya sebagai pembimbing, sebagai pengajar umatnya, yufaqihuha fi diniha, yang Allah berikannya pada Nabi Muhammad, ya, untuk memahami agamanya, wa yubayyinu laha subulal khair, dan menjelaskannya tentang jalan-jalan kebaikan, bi syari'atin lahum fiha salahu dunyahum, dengan syariat, ya, untuk mereka yang di dalamnya terdapat perbaikan, ya, dunia mereka, wa sa'adatu akhiratihim, dan juga kebahagiaan, ya, akhirat mereka. Ya, amma ba'd, ya, kemudian penulis, ya, setelah memuji, berselawat, ya, beliau menyebutkan tentang, ya, tujuan, ya, di tulisnya, ya, kitab ini. Nah, beliau mengatakan fa inna ilmal qawaidi al-fiqhiyati
Sesungguhnya ilmu qawaidul fiqhiyah min ahammil ulumi lil faqih, merupakan ya, ilmu yang terpenting ya, ada di antara ilmu yang terpenting bagi orang yang faqih ya, bagi orang yang ya belajar ya, ilmu fikih bagi seorang yang ahli fikih. Kenapa yadbitu lahu al-masail? Ya karena ya dengan ilmu qawaid fikih ya, ya bisa kemudian dia memantapkannya, menetapkan masalah-masalah wa yajma'u syatataha, dan mengumpulkan hal yang ya terserak ya, terpecah, wa yuqaribu ba'idaha, dan mendekatkannya yang jauhnya, wa huwa kal mizani lil masaili tu'radu alaihi wa tuzanu bihi. Ya, ilmu qawaid fikih ini ya seolah-olah ya ibarat timbangan ya bagi permasalahan yang dihadapkannya padanya dan ditimbang dengannya. Fa inda ma tu'radu al-mas'alatu 'ala al-qadi awil mufti, maka ketika dihadapkannya permasalahannya ke qadi ya, ke hakim atau mufti pemberi fatwa, yu'riduha 'ala hadhil qawaid, maka mufti atau qadi tadi memeriksanya ya dengan menggunakan kaidah ini, wa yutabbiquha 'alaiha, dan kemudian ya menerapkannya dengan kaidah tersebut. Naam, wa ya'rifu ya hukmaha ya biha, dan ia bisa mengetahui hukum tentang masalah tersebut dengan melalui kaidah ini. Maka ini bagaimana ya kedudukan ilmu qawaid fikih yang sangat penting. Walidha, oleh karenanya, faqad ihtamal fuqaha'u bil qawaid al fiqhiyah, bahwasanya para ulama fikih ya, mereka menaruh perhatian ya terkait dengan ilmu qawaid fikih ini. Ya, lima fiha min suhulatil ilmi. Ya, karena di dalamnya yang termasuk ya kemudahannya dalam ilmu, wal ihatati bi ahkamil furu'i duna hifdhiha, dan juga ya untuk bisa mengetahui ya hukum-hukum ya yang cabang tanpa harus ya menghafalnya. Wal ilmamu bimadlulatiha duna jam'iha, dan juga bisa mengetahui sisi pendalilannya tanpa harus ya mengumpulkan seluruhnya. Wala ma yatarattabu 'alaiha min intidhamil kulliyati lil juz'iyat, ya karena ya ia kemudian bisa mengatur ya bagian-bagian yang umum ya dengan hal-hal yang juz'iyat ya, hal-hal yang kecil ya. Jadi ia bisa mengatur masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Walau al-qawaid al-fiqhiyah ya, kalaulah ya tidak ada al-qawaid al-fiqhiyah, lakanat al-ahkamu al-fiqhiyatu furu'an mutanatsiratan. Ya, niscaya hukum ya fikih ya itu terkait dengan masalah hukum-hukum tersebut ya furu'an mutanatsiran. Dia akan cabang-cabang yang terpisah-pisah ya, tatanaqadha ya fi dhawahiriha, yang mana akan kontradiksi ya secara ya zahirnya, wa in ittafaqat fi madluli bawatniha. Ya, walaupun sebenarnya ya maknanya itu sejalannya pada dalam nas tersebut. Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana pentingnya ilmu qawaid fikih ya, yang mana dengannya seorang bisa mengatur ya untuk menentukan suatu permasalahan ya dalam ilmu qawaid fikih tersebut. Nah, kemudian ya di sini mu'allif menyebutkan beberapa ucapan ya, imam ya, ulama terkait dengan ilmu ini. Qala Al-Qarrafi, berkata Al-Qarrafi rahimahullah ya, yang wafat ya pada tahun 684 Hijriah. Beliau mengatakan, wa man dhabata al-fiqha biqawaidihi istaghna an hifdhi akthar al-juz'iyati lindirajiha fil kulliyat. Ya, kata beliau ya, barang siapa yang
menguasai fikih ya dengan kaidah-kaidahnya, maka istaghna an hifdzi aktsaril juz'iyat. Ia tidak perlu lagi menghafal banyak rincian ya. Kenapa? Lindirajiha fil kulliyat. Ya karena itu ya rincian-rincian tersebut sudah masuk ke dalam perkara yang kulliyat, perkara yang umum. Wa qala As-Suyuti ya, berkata As-Suyuti rahimahullah yang wafat ya pada tahun 911 Hijriah ya, beliau mengatakan fanun azimun bihi yattali'u ala haqa'iqal fiqhi wa madarikihi. Bahwasanya bidang ilmu fikih ya atau ilmu qaid fikih itu merupakan bidang yang agung ya, yang dengannya seorang bisa melihat ya, menelaah pada hakikat dari fikih ya dan sumbernya ya, wa ma'akhidhihi wa asrarihi, dan juga dasar-dasarnya dan rahasia-rahasianya, wa yatamaharu fi fahmihi wa istihdarihi, dan juga seorang bisa menjadi mahir dalam memahaminya dan mengingatnya, wa yaqtadiru al ilhaqi wa takhrij, dan juga dia akan mampu ya untuk membuat ya analogi ya dan mengeluarkannya hukum-hukum, wa ma'rifati ahkamil masail allati laysat bimasturah, dan bahkan ya bisa mengetahui hukum-hukum permasalahan yang ya tidak tertulis, wal hawadits wal waqa'i' allati la tanqadi ala mamariz zaman, dan juga peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian ya yang tidak akan habis ya dengan lewatnya waktu. Walihada qala ba'du ashabina, karenanya berkata sebagian sahabat kami ya, al-fiqhu ma'rifatun nadhair. Maksudnya fikih adalah mengetahui yaitu nadhair, persamaan-persamaan kasus. Ya, jadi peristiwa kejadiannya sepanjang zaman itu akan terus bermunculan. Dan ketika kita memahami qaid fikih, kasus-kasus tadi ya yang baru itu sebenarnya ada sisi-sisi kesamaan pada kasus-kasus sebelumnya. Ya tentu dengan ya kecermatannya oleh seorang fuqaha yang untuk kemudian menetapkan ya hukum tersebut. Ya maka diantaranya dengan qawaid fiqhiyah. Kemudian ya mu'allif mengatakan wa qad syarrafani Allahu jalla wa ala bitadrisi ilmi al-qawaid al-fiqhiyati. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku ya dengan mengajarkan ilmu qawaid fiqih ini. Wa fi athna'i dzalik, dalam tengah-tengah pengajaran tersebut ya, di tengah-tengah pengajaran tersebut ya, ishtaka at-tullabu wafaqahumullah ya min adami kitabi sahlil fahmi. Ya para murid ya, para siswa, para penuntut ilmu mengadukannya, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, tidak adanya kitab yang mudah untuk difahami, wadihul ibarah, yang jelas ya ibarahnya, ungkapannya, yuqaribu hadzal fan, yang bisa mendekatkannya bidang ini yaitu ilmu qawaid fiqhiyah. Pada fa'ani dzalika li jam'i hadzal khulasah, maka inilah yang kemudian mendorongku ya untuk mengumpulkan ya ringkasannya ini, litakuna muyassaratan litullabi dirasat hadzal ilmi, ya agar menjadi ya mudah ya bagi para siswa, para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu ini. Wasamaituha, yang kemudian aku namakannya kitab ini dengan judul ya, dengan kitab Al-Khulasatu fil Qawaid al-Fiqhiyyati inda Syafi'iyah, itu ringkasan dalam qawaid fiqhiyah ya menurut madhab Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan ma'a i'tirafi bitaqsiri wa qillatil bidha'ah. Ya, bersama dengan itu ya aku mengakui tentang kekurangannya, keterbatasannya yang ada ya dalam
kitab tersebut. Kemudian wasirtu fi hadhil khulasati wafqa al-manhajil ati. Dan aku berjalannya dalam menyusun kitab ini ya dengan metode sebagai berikut. Jadi beliau menyebutkan metode dalam kitab Al-Khulasah yang beliau tulis ini ya. Metode penulisannya, sistematikanya ya sebagai berikut. Yang pertama ya, beliau mengatakan lakhastu kutubal marhalati tsaniyah. Ya, saya meringkas ya dari kitab-kitab tahapan yang kedua. Ya, nanti di sini tentang tahapan-tahapan kitab yang dipelajari dalam ilmu qad fiqhiyah nanti akan beliau jelaskannya di halaman 30 ya. Fil gharib al-am, ini secara umum ya. Liuqaddima khulasatan muyassaratan lid-darisi wal qari. Ya, aku persembahkannya ringkasan itu untuk kemudian supaya mudah ya bagi orang yang mempelajari dan orang yang membacanya. Itu yang pertama, bahwasanya beliau meringkasnya dari kitab-kitab qaid fiqih yang ada pada marhalah yang kedua. Kemudian berikutnya ya yang kedua ya kata beliau qasamtu ya hadhil khulasata, saya bagi ya khulasah ini ya ringkasan ini ya buku beliau ya ila ya muqaddimatin wa sati fusul. Ya dibagi pada muqaddimah dan 3 fasal. Ya. Kemudian al-muqaddimah itu isi dari muqaddimah tersebut ya fiha di dalamnya itu ta'rifu bi ilmi al-qawaid fiqhiyah, tentang definisi ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, tentu ya definisi itu hal yang penting sehingga beliau ya tidak lupa ya untuk kemudian membahas ya tentang ya, apa itu al-qawaid al-fiqhiyah. Tsumma al-fasl awal, kemudian di fasal yang pertama ya fil qawaid al-khams, yaitu membahas tentang kaidah yang 5 ya, atau kemudian dikenal dengan qaidul kubra yang 5 ya. Tsumma kemudian al-fasl tsani, di fasal yang kedua ya fil qawaid al-kulliyati allati yadkhulu fi tahtaha tatbiqatin katsiratin. Ya, kemudian di pasal yang kedua ya beliau menyebutkan kaidah-kaidah umum ya yang mana di bawahnya terdapat tatbiqat ya katsirah, yaitu penerapan-penerapan yang banyak. Jadi ini kaidah yang ya di bawah kaidah kubro yang 5 ya, yaitu kaidah kulliyat ya, yang mana tetap kaidah ini memiliki penerapannya yang banyak ya. Jadi dikatakan di sini al-qawaid al-kulliyah allati yadkhulu tahtaha ya tatbiqatin ya atau tatbiqatun katsiratun. Nah, kemudian wal fasl ats-tsalits, dan di pasal yang ketiga al-qawaid al-mukhtalaf fiha, tentang kaidah-kaidah yang dipersisihkannya. Nah, ini sebagian besar ya isi dari buku beliau. Kemudian beliau menyebutkan adzkuru nasl qaidah. Ya, metode yang ketiga yang beliau tulis dalam kitabnya ini, adzkuru nasl qaidah. Beliau menyebutkan nas kaidah, tsumma alfadhaha, kemudian lafadznya, wa makna dan maknanya. Tsumma dalilaha, kemudian dalil dari kaidah tersebut, wa ahammiyataha, dan juga pentingnya kaidah tersebut. Tsumma ma yatafarra'u anha min qawaid ya, min qawaida. Dan ya apa yang menjadi cabang dari kaidah tersebut, artinya contohnya, penerapannya. Nah, kemudian wa syurutuha, dan syaratnya, in wajadat, apabila ada. Tsumma tatbiqat ya tatbiqatiha, kemudian penerapannya. Wa aqtasiru ala dzikri thalatin aw arba'ati tatbiqat ya. Saya mencukupkannya menyebutkan 3 atau 4 ya praktek atau contoh. Tsumma ba'dal mustathniyat, kemudian menyebutkan juga sebagian pengecualiannya, in wajadat, jika memang ada. Ya, karena nanti dalam kaidah ya itu terkadang ada pengecualian.
ya sehingga nanti pengecualian tersebut ya itu seolah-olah ya tidak diberlakukannya kaidah yang sedang dibahas. Nanti akan disebutkan jika memang ada pengecualian tersebut. Kemudian berikutnya ya metode yang keempat ya yang beliau terapkan ya dalam kitabnya tersebut ya. Azautu al-ayati ila madhanniha fil mushaf asy-syarif. Ya, yaitu beliau menyandarkan ya ayat-ayat ya, kepada tempatnya yang ada dalam mushaf. Ya, misalkan surat apa, ayat berapa ya, agar ya orang yang membaca memudahkan ya untuk merujuk. Kemudian wa kharajtu al-ahaditsa. Kemudian saya mentakhrij ya hadis-hadisnya ma'a dzikri darajatil hadis. Ya, dengan menyebut ya derajat hadis ya min haitsu sihhati wa dha'fi ya dari sisi sah atau sahih atau lemahnya ya i'timadan al ahkamil muhadditsin yaitu dengan bersandar ya penetapan kesahihan hadis tersebut ya yang ditetapkan ya oleh ya para hadis ahli hadis ya. Jadi beliau nanti menyebutkan bagaimana derajat hadis tersebut ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima ya, metode yang kelima amiltu hawashi li tawdihi al-mawadi' allati tahtaju ilal bayan. Ya, saya melakukan hawashi ya, yaitu catatan kaki ya, untuk menjelaskan ya tempat-tempat yang butuh pada penjelasan. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan lebih dalam ya, terkadang ada di catatan kaki ya, di hawashi. Wala yafutuni ya, jadi itu metode yang beliau tetapkan ya dalam khulasahnya tersebut. Akhirnya kemudian beliau tutup ya di akhir-akhir mukadimah beliau mengatakan wala yafutuni an ataqaddama bi syukri likulli ya man qadima li minas musadati ma aani al itmami hadhil khulasah. Ya, kata beliau wala yafutuni an ataqaddama ya bi syukri, dan aku tidak lupa memberikan ya terima kasih ya, mengucapkan rasa terima kasih ya kepada setiap orang yang telah ya memberikan bantuannya sehingga menolong aku ya dalam menyelesaikan khulasah ini. Fajazallahu al-jami'a khairal jaza. Ya, semoga Allah membalas ya seluruhnya dengan ya sebaik-baik balasan ya di dunya wa yaumil liqa dan hari perjumpaan. Kemudian wa akhiran, dan yang terakhir fama kana fi hadhil khulasati min shawabin fa minallah. Kalaulah dalam khulasah ini ya dalam kitab beliau tersebut ya terdapat hal yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min khata'in, dan apa yang ada dalamnya terdapat kesalahannya fa min nafsi wa syaitan, itu dari diriku dan dari syaitan. Wa astaghfirullahu minhu, dan aku minta ampun darinya. Wala ya yasi'uni illa an aqula ya, dan tidak ada yang dapat saya katakan ya selain seperti yang diucapkan Al-Imam Al-Khattabi oleh Al-Khattabi. Ya, apa yang diucapkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan ya dalam ya kitabnya ya, yaitu wa kullu man athara minhu ala harfin aw ma'na yajibu taghyiruhu fa nahnu ya nunashiduhu ya Allahu fi islahihi wa ada haqqi nasihati fihi. Ya, kata Imam Khattabi ya, yang kemudian dinukil oleh muallif hafizahullah taala ya, mengatakan bahwasannya barang siapa yang menemukannya kesalahannya baik dalam satu kata maupun makna ya yang harus dirubah, maka kami memohon ya kepada Allah agar memperbaikinya ya, dan menunaikannya hak nasihat
ya tersebut. Kenapa? Ya, fa innal insana dhaifun. Ya, karena sesungguhnya seorang itu lemah. La yaslamu minal khata', ya tidak selamat dari dosa, dari kesalahan. Il an ya'simallahu bitaufiqih, kecuali orang yang Allah jaga ya dengan taufiknya. Wa nahnu nas'alullaha, dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala dzalik, hal itu ya. Wa narghabu ilahi, dan ya berharap ya fi darkihi, ya untuk kemudian mendapatkannya ya. Innahu jawadun, sungguhnya Allah adalah Jawad, ya, yaitu yang maha mulia, maha pemurah. Jadi ini ucapan Al-Khattabi dinukil oleh muallif ya, yang mana kandungannya bahwasanya tidak ada suatu yang sempurna ya, pasti manusia itu ada salah. Maka ketika dalam kitab beliau ada hal yang salah, maka silahkan kemudian di nasihati ya beliau, sehingga kemudian beliau bisa kemudian merubahnya. Kemudian ya beliau tutup ya dengan kalimat wallahu wallahi ya, dan demi Allah ya. Ya atau wallaha as'alu an yaj'ala hadzal amal khalisan ya liwajhil karim, dan kepada Allah ya aku meminta agar menjadikannya amal ini amal ikhlas ya, karena mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa dhukhran li yaumiddin, dan sebagai simpanan ya aku ya di hari pembalasan. Wa yanfa bihi min wa an yanfa'a bihi ya man katabahu wa qara'ahu, dan bermanfaat ya bagi orang yang menulisnya atau membacanya. Wa akhir doa'ana alhamdulillahirabbil alamin, dan ya akhir doa ya beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah ya Rabb semesta alam. Jadi ini muqaddimah ya yang ditulis oleh muallif ya, yaitu Abu Muhammad Al-Hadrami Abdullah ibn Sa'id ibn Makhashin. Insyaallah kita nanti akan masuk ya pembahasan selanjutnya bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.